Salam Peace Shalom. Kembali bersama saya, Rahmat Al-Barawi, staf YP Center, di podcast Keberagaman, mengenal yang berbeda, menyapa dengan cinta. Para pendengar podcast Keberagaman, ini adalah serial podcast yang dibuat oleh YP Center, lembaga yang fokus menyuarakan isu-isu keberagaman, isu-isu kebebasan beragama, keyakinan. Dan kali ini kita akan membahas seputar perayaan Imlek akan dirayakan pada tanggal 1 Februari besok. Apa sih makna Imlek bagi keberagaman, sejarahnya bagaimana, dan bagaimana kemudian kita bisa merayakannya bersama-sama. Saat ini kita sudah kedatangan Widya bersama kita. Halo Widya. Halo Kak Rahmat. Ya, Widya ini adalah salah satu member juga dari EPC Yogyakarta ya. Kemarin kamu ikut Peace Camp tahun 2014 kalau nggak salah. 2000 berapa sih? 2017 kalau nggak salah. 2017. Ya, 2014 masih awal sekali ya. 2017. Nah, Widya ini bernama lengkap Widya Resti Oktaviana dan orang Jogja asli. Dia lahir di Gunung Kidul, tapi juga mempunyai darah Chinese ya dari ayah, dan juga kemarin baru saja menyelesaikan studinya di Strata 1 UIN Sunan Kalijaga, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah ya. Dan saat ini Widya aktivitas sehari-harinya sebagai content writer dan juga reporter di media online ya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang mendengarkan podcast ini salah satu konsumen dari media-media online, bisa jadi salah satu tulisan atau beberapa tulisan-tulisan itu juga hasil akurasi dari Widya juga ya. Kita nggak tahu. Ya nggak, Wid? Iya. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu. Hari ini kita akan bahas topik seputar Imlek, ya, bagaimana kita merayakan dan merefleksikan maknanya apa ya. Sebagaimana kita ketahui, Imlek itu adalah tahun baru, ya, tahun baru Imlek yang merupakan salah satu perayaan terpenting bagi orang-orang Tionghoa. Dan tahun ini ya, tahun baru Imlek 2573 Kongzili itu juga menandai dimulainya tahun Sio Macan Air. Kalau tidak salah tahun ini sionya Sio Macan. Nah, satu hal yang mungkin juga membekas ya di benak kita ketika mendengarkan Imlek atau melihat perayaan Imlek itu adalah penggunaan warna merah di berbagai detail ya, dekorasinya, pakaiannya dan macam-macamnya itu berwarna merah. Nah, apa maknanya itu nanti juga kita bisa bahas dengan Widya. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar, melihat euforia Imlek ya, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Namun apa sih sebenarnya makna di balik perayaan Imlek? Mengapa kemudian Imlek selalu dinanti bagi masyarakat Tionghoa, dan apakah itu ada kaitannya dengan ritual agama tertentu? Nah, kita akan bahas dengan Widya. Mungkin dimulai dari yang pertama, secara umum dulu nih Widya. Apa sih makna dari perayaan Imlek itu menurut Widya, dan mungkin juga dari pemaknaan-pemaknaan yang ada di dalam keluarga Widya sendiri? Oke. Widya mulai ya. Jadi untuk merayakan Imlek, menjelang Imlek maksudnya tanggal 1 Februari 2022 nanti. Jadi makna Imlek itu kita menggabungkan dari beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa sendiri. Misalnya dalam perayaan Imlek itu sendiri itu kan ada kayak pasti berkumpulnya keluarga. Kita bisa asumsikan diibaratkan kayak kita lebaran. Kalau dalam Islam mungkin lebaran ya. Kita berkumpul keluarga di situ, yang semula kita menjalani aktivitas masing-masing di tempat yang berbeda, lalu di saat Imlek tiba,
kita dipertemukan dengan keluarga besar lagi, dengan sanak saudara lagi di kampung halaman seperti itu. Itu memiliki makna yang cukup dalam untuk kita bisa saling bersilaturahmi kepada sesama keluarga, bahkan kita juga silaturahmi ke orang lain, ke kerabat seperti itu. Lalu untuk di Imlek itu juga menjadi memiliki makna di mana kita bisa bersyukur sama Tuhan karena di tahun yang baru ini kita berusaha untuk punya harapan baru, punya semangat baru. Karena balik lagi ke ke awal mula dari Imlek itu sendiri adalah dari para petani untuk merayakan musim panen mereka di musim semi setelah sebelumnya mereka melewati musim dingin yang cukup mencekam ya. Di situ mereka nggak bisa mendapatkan hasil panen yang baik seperti itu. Jadi di saat musim semi tiba, hasil panen mereka itu kembali baik gitu. Jadi mereka di situ akhirnya ada euforia tersendiri untuk mensyukuri apa yang mereka dapatkan, kemakmuran yang mereka dapatkan itu gitu. Lalu makna yang selanjutnya dari Imlek ini adalah kita pasti nggak asing dengan tradisi bagi-bagi angpau. Pasti setiap orang tahu kan setiap Imlek tuh pasti ada bagi-bagi angpau nih, bagi-bagi amplop warna merah itu loh yang isinya uang kayak gitu. Nah ini nggak sebenarnya nggak remeh ya, nggak sekedar hanya untuk memberikan uang aja terus kita senang karena dapat uang, dapat rezeki gitu, enggak gitu. Tapi di situ ada makna terdalamnya di mana kita bisa berbagi sama sesama. Kita bisa berbagi rezeki sama sesama. Karena angpau sendiri itu kan dikasihnya ke orang yang belum menikah, ke anak-anak, bahkan orang yang belum bekerja pun mendapatkan angpau itu. Jadi di situ ada makna kita saling berbagi sama sesama untuk menikmati rezeki yang diperoleh kayak gitu. Terus makna yang terakhir dari Imlek ini adalah sembahyang. Oke, saya lanjutkan. Jadi makna yang selanjutnya adalah sembahyang. Tapi sebenarnya dari awal ini sembahyang itu bukan menjadi tujuan utama gitu. Di awal tujuannya adalah untuk merayakan tahun baru, merayakan datangnya musim semi. Dan sembahyang itu sendiri dilakukan seiring dengan berjalannya waktu kayak gitu. Jadi mulai ada ritual-ritual keagamaan yang dilakukan setelah berjalannya waktu, setelah lebih tepatnya saat filsuf-filsuf itu muncul, barulah ada ritual-ritual keagamaan dari agama-agama Tridharma itu yang ada 3, yakni agama Buddha. Pada awalnya kan memang tidak ada unsur-unsur keagamaan seperti itu. Jadi karena seiring berjalannya waktu itulah ada kemunculan filsuf-filsuf yang akhirnya umat dari Tridharma yang terdiri dari Tao, Buddha, dan Konghucu itu akhirnya menyediakan persembahan atau melakukan ritual-ritual keagamaan. Jadi makna dari Imlek itu sendiri penggabungan dari beberapa tradisi yang masyarakat Tionghoa lakukan itu sendiri. Tapi pada intinya makna di Imlek itu sendiri semuanya bertujuan baik kok untuk manusia, untuk saling menyayangi, cinta kasih, menebarkan cinta kasih kepada sama manusia. Gitu. Oke, iya. Semakin menarik tadi Widya juga sempat menyebutkan ya beberapa makna-makna Imlek. Yang pertama tadi simbol kebersamaan ya, ngumpul-ngumpul keluarga, ngumpul-ngumpul sanak family yang mungkin selama 1 tahun jarang berjumpa gitu ya. Terus di tahun baru ini bisa berkumpul bersama dan ada harapan. Nah, bagaimana tahun baru ya tentu tidak akan lepas dari harapan, dari resolusi bagaimana ke depannya, dan juga refleksi 1 tahun ke belakang. Nah, tadi yang menarik yang juga disampaikan oleh Widya adalah bagaimana salah satu tradisi, misalnya bagi-bagi angpau, itu yang identik biasanya identik. tidak bisa dilepaskan gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih sejarahnya, Widya, sejarah bagi-bagi angpau ini dulu bagaimana, atau secara umum juga sejarah perayaan Imlek ya. Tadi mungkin Widya juga sudah sedikit menyebutkan gitu perayaan para petani gitu kan. Tapi mungkin bisa dikenalkan lebih dalam karena boleh jadi Pak teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga banyak yang belum tahu sebenarnya Imlek itu gimana sih dulu sejarahnya, kemudian bisa ada perayaan Imlek. Oke, untuk bagi-bagi angpau itu sebenarnya kalau untuk sejarahnya ini Widya ini masih kurang paham ya ini. Tapi dia berjalannya waktu itu dia hanya Widya tahu
eh, tradisinya, hanya menjalankan tradisinya itu aja gitu sama saudara-saudara. Kalau memang di hari H jatuhnya Imlek itu biasanya nanti kakak-kakak yang sudah menikah itu biasanya mereka akan datang terus ngasih memberikan angpau gitu. Tapi keunikan dari pemberian angpau ini adalah angkanya, angka yang diberikan, uang yang diberikan itu gitu. Jadi dalam memberikan angpau itu nggak boleh ada unsur angka 4, baik itu 4.000, 400.000, 4 juta, itu nggak boleh kayak gitu. Itu Tapi kenapa dia nggak boleh angka 4? Angka sial kah atau apa? mungkin mengarahnya ke situ, makanya tidak diperbolehkan untuk yang berunsur angka 4 kayak gitu. Jadi dianjurkan yang membawa hoki itu memberikan uang angpau itu yang ada unsur angka 8-nya, 8.000, 800.000, 8 juta kayak gitu. Dianjurkannya seperti itu kayak gitu. Itu tradisinya sih yang menurut Widya unik kayak gitu. Tapi Iya, untuk menarik asal sih. mulanya sendiri sebenarnya, untuk asal mulanya sendiri sih sebenarnya belum terlalu paham, tapi itu lebih ke Widya memahami itu sebagai kita saling membagi rezeki lah kepada sesama. Itu bentuk kayak kepedulian kita sama orang lain gitu. Iya, sebenarnya itu juga bisa jadi simbol ya bahwa apa namanya momentum tahun baru sukacita ya kita berbagi kebahagiaan satu sama lain kan. Dan apa kembali lagi ya bagi-bagi bukan bagi-bagi harta atau bagi-bagi kebahagiaan itu tidak hanya ketika di Imlek aja tentunya kan, tapi harapannya sepanjang tahun itu juga kalau ada rezeki bisa berbagi kan, mungkin arahnya ke sana juga, tapi momentumnya ya momentum Imlek ini kan seperti itu. Betul. Nah, kalau untuk sejarah perayaan Imlek secara umum tadi berarti yang tadi Widya sampaikan ya, apa namanya, sejarah petani-petani di dataran Tiongkok dulu ketika itu ya, mungkin bisa diulas sedikit lagi. Jadi itu sejarahnya sebenarnya ada beberapa Versi ya. apa namanya pendapat. Ada beberapa versi. Yang pertama memang tentang hadirnya musim semi itu tadi, petani yang merayakan hadirnya musim semi, tentang gimana sih cara mereka bersyukur karena hasil panen mereka kembali lagi melimpah kayak gitu. Tapi yang kedua, ini mitos yang beredar itu tentang perayaan Imlek itu tentang hantu Nian. Jadi tentang hantu Nian. Iya. Jadi hantu Nian itu menurut cerita yang apa namanya beredar itu hantu Nian itu datangnya saat Imlek tahun baru Cina di saat malam. Jadi hantu ini dia membawa apa ya penderitaan, dalam artian hantu ini akan makan anak-anak, akan makan hasil pertanian warga, akan makan hasil makan ternak warga kayak gitu. Jadi untuk mengusir hantu Nian ini, maka saat jatuh hari Imlek tiba itu biasanya di depan rumah mereka akan naruh kayak apa namanya petasan kayak gitu. Itu sebagai untuk menakut-nakuti mereka. Terus kertas warna merah yang digulung kayak gitu. Terus sama ada biasanya karena seiring berjalannya waktu tadi masyarakat Tionghoa kan ada melakukan kayak ritual-ritual keagamaan. Nah, itu mereka biasanya di depan rumah pakai meja besar itu mereka menyediakan persembahan. Di situ ada beberapa makanan yang ditaruh, misalnya ada kue keranjang seperti yang kita tahu atau kue bakul itu ditaruh di meja persembahan. Terus ada mungkin kalau masyarakat Tionghoa biasanya ada arak juga ya, ada arak kayak gitu disiapin, terus ada berbagai jenis manisan untuk jadi persembahan supaya hantu Nian itu nggak masuk ke rumah kayak gitu. Itu mitos yang beredar seperti itu. Jadi ada setahu ini ada dua versi, yang petani untuk menyambut musim semi itu dan tentang hantu Nian itu. Iya ya. Tentang hantu Nian itu aku juga jadi ingat sih di salah satu salah satu bagian di film Upin Ipin. Mungkin teman-teman yang mendengar podcast ini ada juga yang sering nonton Upin Ipin seperti saya. Dia ada salah satu serial atau salah satu episode di mana di situ sedang ada perayaan Imlek ya. Jadi kan di Upin Ipin itu juga ada Mei Mei dan ada beberapa tokoh-tokoh Chinese juga kan. Nah, kemudian di situ juga persis seperti yang dikatakan sama Widya ya. Jadi ada mitos di situ yang ditampilkan bahwa anak-anak nggak boleh berkeliaran malam hari di tahun baru Imlek karena nanti ada
hantunya akan diculik, terus dinyalain petasan gitu-gitu. Dan ya itu mungkin juga bagian dari kearifan lokal ya. Jadi ya mitos, Betul. tapi memang tentu ada kearifan lokal, ada makna-makna mendalam yang yang ada di balik itu semua. Kayak di Indonesia kan kita juga kenal banyak mitos-mitos yang semacam itu juga kan. Tapi sebenarnya ada pesan yang tersirat sebenarnya. Menarik kalau kita mau belajar lebih jauh lagi. Nah, tadi Widya juga sudah sempat menyebutkan beberapa hal yang dilakukan, kayak ada makanan-makanan, kemudian ada ritual-ritual juga. Tapi secara umum apa aja sih yang dilakukan selain juga bagi-bagi angpau tadi ya? Bagi-bagi angpau itu apa aja sih yang rutinitas yang dilakukan selama perayaan Imlek? Adakah liturgi atau aturan-aturan tertentu yang harus ada nih, atau sebenarnya itu ya kembali ke masing-masing orang, caranya bisa berbeda-beda gitu. Mungkin dalam konteks Indonesia ya, karena mungkin kalau di daerah-daerah negara-negara lain juga beda-beda juga mungkin proyeknya gitu. Apa yang biasanya dilakukan Widya? Jadi untuk ini dia ambil dari secara umumnya aja ya Kak. Tradisi secara umumnya kalau mau menyambut perayaan Imlek itu biasanya orang identik dengan mendekor rumah, bersih-bersih rumah itu menjelang Imleknya. Jadi bukan pas hari H Imleknya, karena saat hari H Imleknya itu malah dilarang untuk bersih-bersih rumah gitu. Jadi menjelang Imleknya sebaiknya itu memang tradisinya adalah bersih-bersih rumah. Kayak Widya tadi juga habis ngobrol chat sama Cicik Widya yang di Medan kan, terus tanyain lagi apa, lagi bersih-bersih rumah karena memang mereka mau menyambut Imlek itu gitu. Jadi mereka sudah mulai mempersiapkan sejak sekarang gitu. Jadi bersih-bersih rumah ini untuk menyambut Imlek itu. Tapi nanti di hari H mereka akan fokus untuk merayakan Imlek tersebut gitu. Tradisinya sebenarnya banyak, selain dekorasi rumah, menghias rumah kayak gitu. Mereka juga akan nantinya saat hari H tiba, mereka tradisinya adalah makan bersama, kumpul sama keluarga itu udah pasti. Mereka akan kumpul sama keluarga besar mereka di kampung halamannya, terus mereka akan makan bersama. Nah di situ mereka bisa meluapkan kerinduan setelah mungkin beberapa lama mereka punya aktivitas masing-masing dan jarang bisa untuk berkumpul gitu. Jadi mereka ada satu momen yang memang di Imlek tersebut mereka bisa berkumpul, makan bareng. Di situ mereka bisa ngobrol bareng, yang tadinya itu susah banget mungkin untuk bisa ngobrol secara dekat gitu. Jadi ini momen yang memang benar-benar bisa membuat keluarga tuh terlihat lebih hangat kayak gitu. Terus ada juga kayak barongsai. Nah, saat Imlek itu pasti identik dengan barongsai, selain angpau ya yang kelihatan banget sih barongsai. Barongsai itu ada. Kalau di Jogja sendiri pasti di daerah kawasan Malioboro, daerah Ketandan itu pasti ada barongsai. Jadi barongsai sendiri itu kayak bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, itu bukan, tapi untuk menghalau pengganggu sebenarnya. Untuk keberadaan barongsai itu sendiri untuk menghalau pengganggu itu sendiri gitu. Jadi bukan untuk yang menakut-nakuti kita, itu enggak, tapi mereka yang akan menghalau pengganggu kayak gitu barongsai. Itu bagian dari tradisi yang memang sampai sekarang nggak bisa ditinggalkan gitu. Terus nyediain berbagai macam makanan, itu udah pasti. Jadi saat Imlek tiba, bahkan sebelum Imlek pun mereka sudah keluarga masyarakat Tionghoanya udah mulai belanja-belanja nih, cari apa aja sih yang harus dibeli, makanan-makanannya. Biasanya sih manisan tuh udah pasti beli. Terus kue keranjang atau kue bakul itu selain untuk memang dimakan sendiri, juga untuk dipersembahkan kepada leluhur seperti itu. Terus ada hiyo juga, dupa, yang memang nanti akan dibakar saat mereka sembahyang kayak gitu. Jadi nanti hiyo yang dibakar itu saat mereka sembahyang, dan dengan berbagai macam makanan yang disediakan, nantinya asap dari hiyo itulah yang akan membawa makanan-makanan tersebut ke para leluhur di sana, seperti itu. Itu sebagai bentuk persembahan mereka dan upaya mereka untuk mengingat para leluhur mereka yang memang sudah tidak ada di dunia, seperti itu. Itu sih beberapa tradisi yang memang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Tionghoa saat datangnya ini Imlek, seperti itu. Ya, tadi Widya juga bilang ya, barongsai itu memang salah satu ciri khas yang
anak-anak mungkin juga bisa membekas atau mengingat itu ya, walaupun nggak Iya merayakan, benar. misalnya hanya lihat di jalan, kemudian di TV, di mana-mana itu salah satunya yang sering diputar atau ditampilkan itu adalah barongsai. Dan ini pemaknaanku pribadi juga sih, melihat bagaimana kerjasama tim orang yang menampilkan atraksi itu ya, pertunjukan itu juga menarik sih. Saling bekerja sesama lain itu nggak mudah banget sebenarnya, tapi itu bisa dilakukan, ditampilkan. Jadi mungkin selain tadi yang disampaikan oleh Widya, simbol untuk mencegah gitu ya, atau melawan gangguan-gangguan, itu juga di satu sisi aku juga melihat di situ ada kerjasama tim juga dari yang terlibat di situ ya, di barongsai. Itu pemaknaanku pribadi sih. Nah, tadi juga Widya juga sudah bilang ya, ada makanan-makanan. Kemarin juga beberapa hari yang lalu kan aku ke Jakarta ya, terus main-main ke Glodok juga. Itu lihat tuh benar-benar euforianya, merah-merah semua, kemudian makanannya manisan di mana-mana, kue keranjang. Jadi berasa dapat feel-nya juga. Oh iya, sudah mau Imlek, sudah menjelang Imlek gitu ya. Nah, kalau dari Widya sendiri, ini kan Widya juga cukup unik ya. Mungkin aku bisa mengatakan anti mainstreamnya yang kebanyakan ya, karena Widya juga dari keluarga Muslim, tapi juga masih ada bagian dari keturunan Cina juga, kemudian mungkin juga masih merayakan Imlek sampai sekarang, atau bagaimana kalau dalam tradisi atau dalam keluarganya Widya memaknai Imlek? Tentu juga sebagai seorang Muslim, tapi juga memaknai Imlek itu gimana sih? Mungkin bagi sebagian teman-teman di luar sana juga banyak yang belum tahu. Iya, sebenarnya ini mungkin kalau untuk Widya sendiri, karena tinggal di Jogja dan jauh dari memang keluarga di Medan yang biasa mereka merayakan Imlek, itu mungkin nggak terlalu euforianya, nggak terlalu bisa dirasakan ya. Beda kalau waktu Widya dulu masih di di Medan gitu. Medan. Kita Widya ikut serta juga gitu sama mereka. Mereka misalnya ke Pekong atau ke kelentengnya pun ya kadang Widya juga ikut gitu, walaupun cuma ngelihat mereka aja gitu. Itu jadi kayak pengalaman baru buat Widya yang memang menjadi pelajaran baru sih. Kalau hal seperti itu tuh hal yang membuat hati lebih tenang sih kalau menurut Widya, karena suka aja gitu lihat mereka sama kepercayaan yang mereka anut bener-bener merasa kayak mereka bisa merasakan itu gitu untuk mengikuti apa yang memang diajarkan oleh kepercayaan mereka gitu. Jadi kalau memang di sana tradisinya adalah mereka akan sembahyang dulu gitu sama keluarga mereka di rumah, baru kemudian mereka akan ke kelenteng untuk sembahyang lagi kayak gitu biasanya. Ya, kalau di Jogja berarti euforianya tuh nggak se-euforia ketika masih di Medan ya, Widya? Iya, kurang. Bahkan nggak bisa dirasakan kalau di Jogja Nggak itu. bisa Mungkin karena dirasakan. Kecuali kalau keluarga ke di sana. Ketandaan gitu ya, ke pecinan Iya, gitu kalau ya. kita itu kerasa banget. Kalau di Medan kan Tapi bisa berbaur langsung sama mereka gitu. benar. Tapi sebagai seorang Muslim nih Widya, sebagai seorang muslimah gitu ya. Kalau menurut Widya, apakah ada halangan bagi kita untuk bisa juga merayakan Imlek ya? Karena tadi kan ada beberapa makna nih, beberapa makna-makna, ada juga makna sembahyang, ritual keagamaan, tapi itu kan bagian, tapi ada makna-makna. Nah, kalau kita sebagai seorang Muslim, bisa nggak sih kita juga ikut merayakan Imlek begitu? Oke, kita balik ke sebenarnya untuk pembahasan ini kita balik lagi ke sejarah dari Imlek itu sendiri. Karena pada awalnya Imlek itu lahir dia bukan karena suatu unsur keagamaan gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa masyarakat Cina pada awalnya juga mereka belum ada yang menganut agama gitu. Mereka belum ada yang menganut agama. Jadi kayak otomatis mereka juga belum bisa melakukan ritual-ritual keagamaan yang mereka percayai itu. Jadi
memang dari awalnya itu adalah unsurnya memang untuk menyambut tahun baru, untuk berbagi sukacita seperti itu, untuk merayakan panen di musim semi kayak gitu. Baru setelah seiring berjalannya itu tadi, seiring berjalannya waktu, muncul filsuf-filsuf Cina dan akhirnya mereka dikenalkan dengan agama-agama seperti agama Tridharma itu tadi, ada Buddha, Tao, dan Konghucu, hingga akhirnya ada ritual keagamaan. Tapi untuk media sendiri, sebenarnya sebagai seorang muslim nggak ada halangan untuk bisa turut serta untuk merayakan ini gitu. Apalagi di Indonesia sendiri kita memang sudah lekat dengan budaya Imlek itu sudah bertahun-tahun lamanya gitu. Jadi udah kayak apa ya, bukan lagi menjadi tradisi minoritas, dalam artian dalam kutipan minoritas, tapi ini udah jadi kayak tradisi kita semua masyarakat Indonesia gitu. Mereka udah berbaur sama kita gitu. Itu otomatis juga akan menjadi budaya yang akan kita lewati setiap tahunnya gitu. Jadi untuk seorang muslim pun, karena ini sebenarnya memang pada awal tidak ada unsur agama pun, silahkan saja gitu loh. Kalau kita bisa lihat fakta nyatanya aja, kalau misalnya waktu Imlek tiba terus kita datang ke Ketandan, itu keramaiannya di situ nggak cuma orang masyarakat Tionghoa aja gitu yang ada di situ. Orang pakai jilbab, anak-anak semua agama muslim dari suku manapun, ras manapun, mereka akan berkumpul di situ tuh untuk melihat ada apa aja di situ. Rasa penasaran mereka untuk budaya, tradisi di Imlek itu sangat besar saat di situ. Kita berbaur semua di situ gitu. Jadi kayak nggak ada sekat lah antara kamu agamamu apa, rasmu apa, bahasamu apa, segala macam, kita berbaur di situ jadi satu. Jadi kayak nggak ada tembok yang membatasi kita hanya karena Imlek itu punya masyarakat Tionghoa seperti itu. Imlek itu punya kita kok. Gitu. Semuanya bisa ngerayain. Oke, siap. Jadi ini juga buat teman-teman yang mendengarkan podcast dimanapun berada. Jadi jangan takut ya. Jadi tidak ada ketakutan-ketakutan, nggak usah ada ketakutan-ketakutan karena memang tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Widya bahwa Imlek itu lebih ke budaya dan juga lebih kepada pemaknaan tahun baru tadi ya. Jadi ada rasa-rasa syukur, ada harapan gitu, dan kalau kita berbicara seperti itu sebenarnya apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, apapun keimanan kita, ya tentu kita mengamini itu kan. Kita juga tentu punya rasa syukur, kemudian kita juga menghargai kebersamaan dengan orang-orang terdekat, makan-makan bareng, itu kan hal-hal yang yes, kita semua melakukan itu gitu kan. Hanya memang momentumnya kebetulan saat ini adalah momentumnya perayaan Imlek gitu ya. Jadi sukacita itu bisa kita lakukan bersama-sama. Apalagi di Indonesia setelah Imlek ini kan, perayaan Imlek di Indonesia kan juga tidak lepas dari warisan Gus Dur juga ya, yang memberikan pintu masuk, kemudian teman-teman Tionghoa yang ada di Indonesia juga bisa merasakan dan merayakan perayaan ini secara bersama-sama juga dengan kita. Jadi tidak ada lagi sekat bahwa kamu bukan warga Indonesia, tapi kita semua termasuk teman-teman Tionghoa juga adalah bagian dari masyarakat Indonesia dan bisa merayakan, bisa mengekspresikan kebudayaannya juga gitu ya. Justru kita kaya karena beragam budaya gitu. Kita kaya beragam budaya, dan dalam beberapa hal mungkin ya, ini mungkin juga jadi pertanyaan ke Widya ya. Apakah kemudian perayaan Imlek di Indonesia ya itu juga berakulturasi atau berkaitan dengan budaya lokal juga, misalnya di Jogja perayaan Imleknya tentu ada persinggungan dengan budaya Jogja misalnya, kemudian nanti di Medan berbeda, di Jakarta berbeda, di kota-kota lain juga berbeda begitu. Itu memungkinkan juga ya, sepertinya ada persilangan budaya dengan budaya setempat. Iya nggak? Iya, tetap untuk setiap daerah pasti mereka punya ini sih, punya versinya masing-masing untuk merayakan Imlek itu sendiri gitu. Mau di Jogja, di Palembang, di Sikawang, mereka punya caranya masing-masing, punya tradisinya masing-masing gitu. Bahkan di negara selain Cina pun mereka juga yang merayakan Imlek, seperti di Korea, di Jepang mungkin ada yang merayakan Imlek juga. Mereka punya versi mereka masing-masing. Tapi pada intinya yaitu Imlek itu sendiri adalah merayakan tahun baru itu dengan penuh sukacita itu tadi. Tapi caranya mungkin setiap daerah punya perbedaan, dan itu keunikan yang memang masing-masing daerah punya kayak gitu. Iya. Jadi teman-teman semakin clear ya bagaimana kemudian ya Imlek itu bisa
milik kita semua ya, kita bisa merayakan bersama-sama. Justru di situ simbol toleransi, simbol kebersamaan. Nah, bicara lebih lanjut lagi nih tentang perayaan Imlek, kalau dari refleksi Widya juga, apa aja sih mungkin nilai-nilai atau pesan-pesan perdamaian yang bisa kita pelajari dari perayaan Imlek ini? Ya, kita udah ngelakuin udah bertemu dengan hari raya Imlek ini sudah bertahun-tahun lamanya sejak memang Iya. Gus Dur memperbolehkan itu seperti itu kan. Hmm. Ini udah lama loh gitu kan. Berarti kan kita sudah bertemu dengan Imlek itu sudah berapa kali, itu sudah banyak sekali gitu. Otomatis kan kita sudah sudah melekat sekali dengan namanya Imlek itu gitu. Bahkan perayaan Imlek itu sendiri masuk dalam agenda kalender di Indonesia gitu. Ada tanggal merah khusus Imlek. Itu artinya apa gitu kan? Imlek itu sendiri nggak dikhususkan yang libur cuma masyarakat Tionghoa saja, tidak. Tapi semua masyarakat Indonesia juga turut libur untuk bisa menghargai dan menghormati perayaan Imlek itu sendiri gitu kan. Jadi dari perayaan Imlek ini tentu ada pesan damai, selain karena selain dari ungkapan syukur itu, tapi ada pesan damai yang memang ingin Widya sampaikan itu dari berbagi. Jadi pesan damainya di sini adalah berbagi. Berbagi nggak cuma berbagi rezeki karena angpau, tapi di sini juga berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita, berbagi cinta kasih gitu kan. Karena memang selayaknya manusia adalah berbagi hal tersebut kayak gitu. Jadi nggak cuman kita berbagi angpau aja, tapi di momen Imlek ini, walaupun sebenarnya kita bisa berbagi cinta kasih dan berbagi rezeki itu setiap hari, setiap waktu gitu, tapi di momen inilah kita bisa serentak, bisa sama-sama untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan pastinya dengan berbagi itu kan kita menghindarkan dari yang namanya konflik, tapi menghindarkan dari yang namanya konflik dan bisa menunjukkan kalau ini loh tugas sesama manusia sebagai makhluk sosial Tuhan, makhluk Tuhan itu memang harus berbagi sama sesama. Mau kamu agamanya apa, rasmu apa, sukumu apa, nggak perlu dilihat dari situ gitu. Itu bukan tembok pembatas, tapi memang perbedaan yang harus harus kita baur jadi satu untuk bisa merasakan kebahagiaan bersama gitu. Perbedaan itu nggak menjerumuskan kita kok. Perbedaan itu bukan untuk buat kita berantem tuh enggak, tapi di sini perbedaan itu menunjukkan kalau ya inilah namanya pelangi itu kayak gitu. Indah kan lihat pelangi yang warna-warni di atas itu gitu. Kalaupun Tuhan bisa lihat kita sama-sama berbagi, sama-sama peduli sama manusia, mungkin Tuhan pun senyum melihat kita loh gitu. Iya. Iya, benar banget. Kata kuncinya berbagi itu mungkin yang semakin sulit ya kita temukan juga akhir-akhir ini, di mana padahal juga kondisi kita pandemi gitu ya, terus juga kesulitan, ada berbagai macam problem gitu ya. Justru semangat atau momentum Imlek ini bisa menjadi pemicu juga bagi kita semua bahwa kita harus berbagi gitu ya. Simbol membagi angpau itu juga simbol bahwa kita harus berbagi kepada siapa saja, berbagi rezeki, berbagi sukacita, termasuk juga berbagi kebahagiaan, berbagi hal-hal. Dan mungkin ini juga jadi salah satu refleksiku pribadi sih. Seringkali ketika kita berbicara tentang rezeki atau berbagi itu sesuatu yang materi, sesuatu yang fisik. Betul. Uang, nggak cuma itu, luas ya. harusnya nggak cuma itu kan, nggak cuma berbagi uang saja, berbagi cuan saja, tapi juga berbagi kebahagiaan. Dengan kita mau merangkul orang tetangga kita, mungkin kita nggak bisa memberikan materi, tapi dengan kita menyayangi mereka, kita tidak menghakimi, kita berikan ruang bagi teman-teman yang berbeda dengan kita untuk juga bisa hidup bersama kita, itu juga bagian dari berbagi juga, berbagi ruang di masyarakat misalnya. Jadi kita nggak mendominasi gitu, karena itu juga bagian dari berbagi sukacita juga menurutku ya. Dan ya Imlek mengajarkan kita untuk bisa berbagi sih, itu jadi kuat juga dan mungkin bisa jadi refleksi kita itu. Selain itu ada lagi mungkin nilai-nilai damai yang lain yang mau dibagikan Widya? Yang pasti di Imlek ini karena ini Widya narik ambil pesan damainya
dalam wilayah Indonesia ya, karena memang di Indonesia ini memang banyak banget semua beragam suku budaya semuanya bercampur jadi satu di sini, dan saat salah satu budaya itu hadir untuk diselenggarakan, itu menjadi kayak momentum yang istimewa di mana semua budaya yang berbeda-beda itu mereka bisa menyaksikan salah satu budaya yang sedang merayakan apa yang menjadi tradisinya kayak gitu. Ini menjadi sumber pembelajaran kita bahwa oh ya, kita hargai mereka yang sedang merayakan, kita hormati mereka yang sedang merayakan, mereka sembahyang untuk memuja dewa-dewi mereka yang mereka percayai. Itu menjadi kayak pengalaman baru buat kita yang memang sebelumnya mungkin belum pernah tahu, tapi akhirnya karena bisa melihat langsung, oh budaya mereka seperti ini loh. Ini bentuk kayak persatuan dan bentuk persatuan kita gitu. Toleransi kita di situ benar-benar kelihatan banget gitu. Itu aja sih. Siap. Berarti Imlek sebagai simbol toleransi, sebagai simbol kita bisa saling menghargai, dan kita juga turut serta bersukacita gitu ya. Kita turut serta berbahagia dengan teman-teman Tionghoa, dan juga tadi bahwa Imlek juga udah bagian dari budaya Indonesia Masyarakat juga Indonesia. ya, udah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Nah, Widya, terakhir mungkin sebelum nanti closing statement, kita tadi sudah berbicara banyak, dan tentu ketika berbicara Imlek tahun baru ya, tahun baru ada harapan baru, ada mimpi baru, ada cita-cita baru. Nah, kalau dari Widya sendiri untuk di tahun ini nih, di tahun ini kira-kira apa harapan-harapan yang ingin disampaikan? Untuk harapannya, yang pasti di tahun yang baru ini kita punya harapan baru, kita punya semangat yang baru lagi, yang lebih fresh. Terus pastinya menjadi pribadi yang nggak pernah capek untuk memperbaiki diri dan mengevaluasi apa sih yang terjadi di masa-masa lalu. Pasti kan banyak hikmah yang ada di balik setiap kejadian yang kita alami di masa lalu gitu. Jadi jangan pernah capek untuk mengevaluasi sama memperbaiki diri, dan pastinya setiap orang pasti mengharapkan di saat tahun baru adalah mohon kesejahteraan, ingin ada kedamaian, mohon kedepannya bisa lebih makmur, sejahtera, bahagia, sehat. Nah itu yang sebenarnya diharapkan untuk tahun baru ini sih, untuk secara keseluruhan gitu. Oke, iya. Semoga harapan-harapan yang tadi juga Widya sampaikan, dan itu juga sebenarnya di harapan kita bersama ya, itu bisa terwujud, bisa digapai di tahun ini. Terakhir mungkin closing statement, Widya, ada nggak yang mau disampaikan dari perayaan Imlek ini, apa yang menjadi highlight-nya yang mungkin bisa dibagikan dan menjadi kenang-kenangan juga bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini? Jadi yang pertama tadi, tanpa seorang Gus Dur, kita nggak bisa bertemu sama yang namanya Imlek di setiap tahunnya. Jadi tanpa beliau, kita nggak bisa merasakan yang namanya libur Imlek dan mengetahui apa itu tradisi Imlek. Dan yang kedua, kita sebagai umat Muslim, pun umat yang lainnya juga boleh kok silakan untuk bisa turut serta merayakan Imlek itu sendiri kan. Walaupun nanti untuk umat beragama mungkin yang tahu yang yang Buddha, mereka punya ritualnya masing-masing. Mereka adalah bentuk dari rasa syukur dan persembahan mereka atas apa yang mereka udah dapatkan selama ini. Tapi selebihnya dari itu, pada itu setiap orang boleh kok turut menyaksikan, melihat bagaimana Imlek, tradisi dari Imlek itu gitu. Nggak ada yang melarang karena Imlek sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, bukan hanya dari masyarakat Tionghoa saja gitu. Oke, Widya, catatan-catatan terakhir itu menarik, dan terima kasih banyak sudah mau berbagi di podcast kita kali ini. Semoga sehat selalu, dan semoga harapan-harapan yang tadi juga sudah disampaikan
dan harapan kita bersama itu bisa terwujud dan kita bisa maksimalkan ya. Karena tadi satu hal yang saya garis bawahi juga adalah bagaimana mencari kebahagiaan, dan ketika kita mencari kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, seringkali kita habis waktunya untuk mencari kebahagiaan di luar sana. Padahal kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam diri kita sendiri. Betul. Demikian podcast keberagaman kita kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan Gongsi Facai, ya, selamat merayakan dan memaknai Imlek. Semoga di tahun baru ini ada rezeki-rezeki yang melimpah, tidak hanya rezeki yang bersifat materi, tapi juga kebahagiaan, sukacita, dan kebersamaan itu bisa melimpah di tahun ini. Tidak ada tangis, duka cita yang terjadi, itu menjadi harapan kita bersama. Dan rasa syukur kita semakin meningkat, harapan dan optimisme untuk masa depan yang lebih baik, secara khusus masa depan untuk toleransi, dan kita semua mampu hidup dalam keberagaman, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, dan juga saling berbagi. Tadi kata kunci yang disampaikan oleh Widya. Terima kasih Widya dan teman-teman pendengar podcast yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di podcast keberagaman selanjutnya. Jika ada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang didapat dari podcast kali ini, jangan sungkan dan jangan ragu untuk membagikannya di media sosial, karena kita rindu media sosial kita ramai dengan ujaran-ujaran kebajikan, bukan ujaran-ujaran kebencian. Dan kalau ingin tahu info-info lebih lanjut, kegiatan-kegiatan, dan juga podcast-podcast selanjutnya dari YP Center, silahkan di-follow akun media sosial YP Center dan YPC Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di podcast keberagaman selanjutnya, mengenal yang berbeda, menyapa dengan cinta. Salam, peace, shalom.